Dhritarashtra selalu cemas melihat Pandawa berangkat meninggalkan kerajaan menuju hutan tempat mereka dibuang. Rakyat merasa sedih. Mereka keluar rumah berjajar di pinggir jalan, naik ke pohon-pohon dan atap rumah-rumah, hendak mengucapkan selamat jalan kepada Pandawa. Para pedagang dan putra-putra bangsawan yang sedang melintas dengan menunggang gajah atau kuda segera berhenti dan menepi, memberi jalan kepada Pandawa. Mereka memberi salam hormat dan simpati. Pandawa yang biasanya keluar istana menunggang kuda gagah atau naik kereta megah, kini berjalan dengan kaki telanjang dan pakaian kumal menuju hutan belantara. Raja Dhritarashtra memanggil Widura dan memintanya menceritakan suasana keberangkatan Pandawa ke tempat pengasingan mereka. Berkatalah Widura, Yudhistira berjalan dengan wajah ditutupi sehelai kain. Bima berjalan di sebelahnya dengan wajah tertunduk. Arjuna berjalan paling depan sambil menaburkan pasir sepanjang jalan. Nakula dan Sahadewa berjalan di belakang Yudhistira. Badan mereka penuh debu. Draupadi berjalan di samping Dharmaputra. Rambutnya yang indah, panjang terurai menutupi wajahnya yang basah karena air mata. Resi Damya mengiringkan mereka sambil mengidungkan mada suci sama yang ditujukan kepada Batara Yama, dewa kematian. Mendengar cerita Widura, Dhritarashtra semakin sedih dan cemas. Ia bertanya lagi, "Bagaimana reaksi rakyat?" Widura menjawab, "Tuanku Raja, aku akan ulangi kata-kata yang mereka ucapkan. Mereka berasal dari semua lapisan dan golongan masyarakat. Pemimpin kita telah meninggalkan kita. Celakalah bangsa Kuru yang membiarkan ini terjadi. Anak-anak Dhritarashtra, terkutuklah kalian karena telah mengusir putra-putra Pandu ke hutan. Sementara rakyat menuduh dan menyalahkan kita, dunia menjadi gelap, langit diliputi mendung tebal, buruh menggelegar, halilintar menyambar-nyambar, dan bumi bergoncang. Semua itu pertanda buruk yang mengusik ketenangan hati rakyat." Ketika Dhritarashtra dan Widura sedang bercakap-cakap, tiba-tiba Bagawan Narada muncul di hadapan mereka dan bersabda, 14 tahun yang akan datang, terhitung dari hari ini, Kaurawa akan punah, terkikis habis dari dunia akibat perbuatan jahat Duryodhana." Setelah bersabda begitu, Bagawan Narada lenyap dari pandangan. Duryodhana dan saudara-saudara yang menjadi cemas. Mereka buru-buru menemui Drona, memohon padanya agar jangan meninggalkan mereka apapun yang akan terjadi. Dengan sedih Drona menjawab, "Aku percaya pada mereka yang bijaksana, yang mengatakan bahwa Pandawa berasal dari keturunan suci dan tidak mungkin dikalahkan. Tetapi kewajibanku adalah bertempur di pihak putra-putra Dhritarashtra yang telah mengangkatku sebagai maha guru mereka. Jiwa dan ragaku kupersembahkan bagi tanah ini karena hasil buminya telah menghidupiku selama ini. Aku akan berjuang untuk kalian, tapi ajalku ada di tangan yang maha kuasa, ada di tangan yang kuasa. Kelak, Pandawa pasti akan kembali dari pembuangan dengan amarah dan dendam yang tak terlukiskan." Aku tahu apa artinya perasaan itu, sebab aku telah menggulingkan dan menghina Raja Drupada karena kemarahan dan dendamku kepadanya. Dengan dendam membara yang tak dapat diredakan lagi, Drupada melakukan upacara korban agar dianugerahi anak laki-laki yang kelak akan membunuhku. Kabarnya, anak itu diberi nama Drishtadyumna. Seperti telah ditakdirkan, ia menjadi ipar Pandawa dan sekutu terpercaya mereka. Segala sesuatu bergerak sesuai garis takdir. Demikianlah semua perbuatanmu menuju ke arah itu, dan hari-harimu dapat dihitung. Sebab itu, jangan buang-buang waktu untuk berbuat kebajikan karena engkau mampu melakukannya. Lakukan upacara-upacara kurban besar. Bersenang-senanglah kalian dengan segala macam kesenangan yang tak tercela dan tak terkutuk. Berikan sedekah kepada mereka yang membutuhkan. Segala kutuk dan laknat akan mengepung kalian
di tahun ke-14. Wahai Duryodhana, berdamailah engkau dengan Yudhistira. Ingat baik-baik nasihatku ini. Tapi sudah tentu engkau dapat melakukan apa yang kau inginkan. Duryodhana sangat kecewa mendengar kata-kata Drona. Sementara itu Sanjaya, sais kereta pribadi Raja Dhritarashtra, bertanya kepada tuannya, "Tuanku Raja, kenapa tuanku kelihatan bersusah hati?" Dhritarashtra menjawab, "Bagaimana aku tidak sedih mengetahui Pandawa dihina dan dilukai hatinya?" Sanjaya bertanya, "Apa yang tuanku katakan itu benar? Orang yang menyimpang dari jalan kebenaran berarti lupa daratan, tidak tahu mana yang buruk dan mana yang baik, waktu memusnahkan segalanya, tanpa menggunakan gada atau menghantam kepala orang sampai pecah, tetapi dengan menghancurkan pertimbangan baiknya, orang menjadi gila dan mengundang kehancurannya sendiri. Secara keterlaluan, putra-putra tuanku telah menghina Pancali, putri dari kerajaan Pancala alias Draupadi. Mereka telah menyediakan jalan mereka sendiri menuju kemusnahan." Dhritarashtra berkata, "Aku tidak mengikuti jalan menuju kebajikan dharma dan pemerintahan yang baik, tetapi membiarkan diriku dibawa ke jalan salah oleh anakku yang gila harta dan kuasa. Seperti katamu, kita telah mempercayakan diri kita diseret waktu menuju jurang keruntuhan." Biasanya, Widura memberi nasihat kepada Dhritarashtra secara jujur. Ia sering berkata bahwa Duryodhana telah melakukan kesalahan-kesalahan besar dan baru-baru ini telah menipu Dharma Putra. Widura juga berkata bahwa adalah kewajiban Drona untuk membawa Kaurawa ke jalan benar dan menjauhkan mereka dari jalan kejahatan. Selanjutnya, ia menyarankan agar Yudhistira dan saudara-saudara yang dipanggil dari hutan pengasingan untuk berdamai dengan dia. Tegasnya, harus ada yang menghentikan Duryodhana untuk berbuat yang bukan-bukan, dan bila perlu, sesekali dengan kekerasan. Pada mulanya, Dhritarashtra diam saja dan menyimak kata-kata Widura. Meski demikian, dengan hati sedih, ia mengakui bahwa sesungguhnya Widura lebih bijak daripada dirinya. Widura selalu mengharapkan hal-hal yang baik bagi Dhritarashtra. Ia senantiasa berdoa untuk kesehatan dan keselamatan rajanya. Tetapi, lama-lama kesabaran Dhritarashtra hilang karena bosan mendengar khotbah-khotbah tentang pekerti luhur. Pada suatu hari, ketika kesabarannya sudah habis dan dia bosan mendengar nasihat-nasihat Widura, Dhritarashtra berkata lantang, "Hai Widura, diamlah. Engkau selalu bicara dengan nada memihak Pandawa dan menjelek-jelekkan anak-anakku. Engkau tidak pernah menghargai kebaikan kami. Ketahuilah, Duryodhana terlahir dari darah dagingku. Bagaimana mungkin aku mengenyahkan dia? Apa perlunya engkau menasihatiku tentang pekerti-pekerti luhur? Aku tidak percaya lagi padamu dan aku tidak membutuhkan engkau lagi. Kalau kau mau, kau bebas mengikuti Pandawa kemanapun." Sambil berkata demikian, ia bangkit membelakangi Widura lalu masuk ke balai peristirahatannya. Widura, putra bagawan biasa, terkenal sebagai orang paling bijaksana di antara kaum cendekiawan. Ia juga menjadi penasihat Kaurawa dan Pandawa. Dengan sedih, ia membayangkan kehancuran bangsa Kuru yang tak terhindarkan. Mendengar kata-kata Widura, ia bergegas keluar istana, mengambil keretanya, lalu melecut kudanya agar berlari sekencang-kencangnya. Demikianlah ia melesat cepat bagaikan menunggang angin, menyusupi hutan rimba untuk menemui Pandawa dalam pembuangan. Sepeninggal Widura, hati Dhritarashtra semakin gundah. Ia sangat menyesal karena tidak menghalang-halangi putranya. Dengan penyesalan yang amat mendalam, ia berkata pada dirinya sendiri, "Apa yang telah aku perbuat? Aku malah menambah kekuatan Pandawa dengan mengusir Widura yang bijaksana dan membuatnya memihak mereka." Pikirannya semakin kalut dan sedih hatinya tak tertahankan lagi. Akhirnya ia mengutus Sanjaya, menteri kepercayaannya, untuk menemui Widura dan menyampaikan penyesalannya. Sanjaya juga harus berkata bahwa Dhritarashtra mengharapkan mereka kembali ke Hastinapura. Sanjaya, utusan istimewa itu, segera berangkat ke hutan. Di dalam hutan di sebuah pertapaan, ia bertemu dengan Pandawa. Saat itu Pandawa mengenakan pakaian dari kulit kijang dan dikelilingi banyak resi dan pendeta. Ia juga bertemu Widura di sana,
Setelah dipersilahkan duduk, Sanjaya menyampaikan pesan Dhritarashtra dan menambahkan bahwa Raja Buta itu akan mangkat dengan perasaan putus asa jika Widura tidak bersedia kembali ke Hastinapura. Widura yang berhati seputih kapas dan selalu memegang teguh dharma merasa terharu. Ia menyatakan bersedia kembali ke Hastinapura. Demikianlah Widura kembali ke Hastinapura bersama Sanjaya. Sampai di istana, ia langsung dipeluk oleh Dhritarashtra dengan air mata berlinang-linang. Mereka berjanji untuk melupakan perseteruan mereka dan menghapus semua kenangan buruk dari ingatan masing-masing. Pada suatu hari, Rishi Maitreya datang ke istana Raja Dhritarashtra dan diterima dengan penuh kehormatan. Dhritarashtra sangat mengharapkan restu Rishi itu. Katanya, "Wahai Rishi yang kuhormati, aku yakin Rishi pasti bersua dengan anak-anak Pandawa yang kucintai di rimba Kurujanggala. Apakah mereka sehat-sehat? Apakah rasa saling mengasihi dalam keluarga kami tak akan pernah berkurang sedikit pun?" Rishi Maitreya menjawab, "Kebetulan aku bertemu dengan Yudhishthira di hutan Kamyaka. Para Rishi di hutan itu berdatangan menemui dia. Dari sana aku tahu apa yang telah terjadi di Hastinapura. Aku sangat terkejut karena peristiwa itu bisa terjadi dan dibiarkan terjadi ketika tuanku Raja dan Bhisma masih ada." Kemudian Rishi Maitreya menemui Duryodhana. Ia menasihati Duryodhana demi kebaikan pangeran itu sendiri. Dinasihatinya Duryodhana untuk tidak bermusuhan dengan Pandawa, karena kecuali sakti dan perkasa, Pandawa juga bersekutu dengan Drupada dan Krishna. Tetapi Duryodhana yang keras kepala, gila harta, dan gila kuasa itu hanya tertawa, menepuk-nepuk pahanya dan meludah dengan congkak. Ia tidak menyaut apa-apa dan pergi begitu saja. Rishi Maitreya menjadi berang. Sambil memandang Duryodhana, ia berkata, "Dasar sombong, kau menyombongkan diri, menepuk pahamu dan meludah sembarangan untuk menghina orang yang mendoakan segala kebaikan dan keselamatan untukmu. Ingatlah, pahamu yang engkau tepuk itu akan belah menjadi dua dan disut tombak Bimasena, dan engkau sendiri akan mati dalam pertempuran." Mendengar kutuk Rishi Maitreya itu, Dhritarashtra melompat berdiri lalu menyembah Rishi itu, memintakan maaf untuk anaknya. Tetapi Rishi Maitreya yang sakti itu berkata, "Kutuk pastuku itu tidak akan mempan jika putramu mau berdamai dengan Pandawa. Tetapi kalau tidak, beranikah engkau menghadapi akibatnya?" Setelah berkata demikian, Rishi Maitreya meninggalkan istana dengan perasaan kecewa.